Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan dengan Kementerian PU terkait PBC atau Performance Based Contract dan juga PBMC yang terkait dengan maintenance atau perawatan jalan. Pak, melanjutkan perbincangan kita tadi. Apakah program PBC ini juga akan diteruskan ke jalan-jalan lain? Iya, jadi tergantung kepada kondisinya, ya, kondisi-kondisi yang cocok dengan PBC, ke depan kita akan terapkan PBC. Kalau kita lihat di negara lain, pokoknya Brasil bahkan 90% paket-paket jalan federal itu sudah dibisikan. Jadi, tapi tetap kembali kepada bahwa setiap paket kegiatan itu punya karakteristik apakah cocok dengan sistem PBC atau tidak, atau cocoknya dengan sistem yang lain. Apa yang berdampak langsung kepada masyarakat terkait sistem yang sudah dirubah ini pada tahun 2011? Dari pilot project yang kita lakukan, dampaknya pada masyarakat, ya, kalau project ini berjalan dengan baik adalah mereka langsung merasakan kinerjanya. Ya, karena yang kita minta dari kontraktor itu adalah kinerja-kinerja terutama dari sudut pengguna jalan. Misalnya adalah kerataan, ya, dari segi kenyamanannya, dari segi safety-nya, mulai ke kesehatan atau tingkat kelicinannya, dan juga dari segi durabilitasnya, ketahanannya. Apakah elemen-elemen tersebut banyak yang kemudian tidak diperoleh ketika masih dengan menggunakan sistem cara konvensional? Dalam pendekatan konvensional, bedanya adalah kita meminta kontraktor itu untuk membuat sesuatu yang akan mencapai kinerja itu. Sedangkan kalau dalam PBC itu lebih menjamin. Kenapa kita suruh menjamin? Karena yang kita minta adalah kinerjanya. Caranya kita serahkan kepada mereka. Itu sehingga kita membuka ruang inovasi di situ. Tidakkah itu kemudian juga membuka ruang mungkin penyelewengan dalam segi penyediaan material karena tidak dipantau langsung juga oleh kementerian? Ya, kita selalu ada checkpoint. Jadi kalau dalam kontrak PBC itu kita akan melakukan inspeksi terhadap kinerja. Kalau mereka menggunakan material yang tidak memenuhi syarat, pasti kinerjanya tidak akan tercapai. Oke. Dan itu resikonya akan ditanggung oleh kontraktor itu sendiri. Dan sesungguhnya goal apa sih Pak yang ingin dicapai dari PU? Kita kembali kepada bahwa tujuan penyelenggaraan jalan itu adalah kita menyediakan jalan yang handal, yang penyelenggarannya efektif dan efisien. Jadi kita harus selalu melakukan improvement, perbaikan dalam keseluruhan bisnis proses untuk bagaimana kita mempunyai jalan yang handal tadi. Secara lebih efektif, lebih efisien, secara terus-menerus. Ada standarisasi yang sudah dibuat oleh PU, kemudian juga PU meminta agar ada peningkatan kinerja, tetapi juga memberi kebebasan kepada pengusaha ataupun kontraktor dengan kontrak yang sangat panjang. Nah, ini artinya memang seorang kontraktor ataupun pengusaha harus memiliki modal yang kuat dulu untuk terjun di bidang ini. Modal yang kuat, saya kira ya, dalam arti bahwa didukung oleh dukungan dari institusi finansial paling tidak, yang artinya dia harus cukup bonafide, kemudian dia juga punya kemampuan manajerial, karena sebagian tugas-tugas pemeliharaan jalan Bina Marga serahkan kepada mereka, dan juga punya visi sustainabilitas bisnis karena sifatnya jangka panjang. Kalau suatu pengusaha atau kontraktor itu hanya mencari untung jangka pendek, pasti tidak akan cocok dengan PBC ini. Ternyata kesulitan apa yang dihadapi? Mungkin ada mereka kontraktor yang sudah lama bekerja sama dengan PU, kemudian dengan perubahan sistem ini menjadi ada masa adaptasinya lagi. Kendala apa yang mereka ungkapkan? Ya, untuk kontraktor yang memang belum memahami PBC, tentu ada beberapa proses transformasi yang harus mereka lakukan. Pertama, dari sistem tradisional ke PBC itu mengubah kultur mereka dari mengikuti petunjuk menjadi berinisiatif, ya, dari mengikuti arahan menjadi berinovasi. Ya, jadi ini hal-hal yang saya kira perlu transformasi yang serius. Kemudian juga responsibility, karena mereka biasanya kita terapkan masa jaminan itu 6 bulan, paling lama mungkin 2 atau 3 tahun dalam beberapa kasus proyek. Sedangkan ini bisa sampai 7 tahun atau 10 tahun. Dan kalau umpamanya mutu mereka jelek, dan tentu saja akibat perbuatan mereka, kerusakan itu menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki. Jadi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terutama terhadap pencapaian mutu yang lebih besar. Nah, kita bahas mengenai kriteria sebagai kontraktor agar bisa juga membantu sesuai diinginkan PU, apalagi sesuai dibutuhkan masyarakat. Apa saja ini kriterianya, Pak? Ya, pertama adalah dia perusahaan yang visioner, bervisi jangka panjang. Yang kedua adalah
punya kapasitas mendasar infrastruktur untuk melakukan inovasi teknologi, dan yang ketiga berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Dalam arti ini kita sebagai pengguna jasa dan juga masyarakat sebagai pengguna jalan itu harus menjadi bagian dari tujuan utama bisnis mereka. Karena tanpa visi ke sana yang sifatnya pencarian profit jangka pendek pasti tidak akan klop dengan sistem PBC ini. Oke, nah tapi dalam perjalanannya itu sendiri tetap berkoordinasi dengan PU atau memang karena ini merupakan responsibility yang Bapak katakan tadi, tanggung jawab sudah dimiliki oleh sang kontraktor, maka ini sudah menjadi komunikasi antara mereka dengan masyarakat saja. Jadi begini, kita itu prinsipnya dari PBC ini adalah apa yang kita sebut sebagai sharing risk ya. Jadi bagaimana kita membagi resiko secara fair begitu, secara adil dan tepat ya. Jadi tetap kita juga tidak ingin kontraktor memikul resiko yang mereka tidak bisa kita pikul. Oleh sebab itu tetap Bina Marga memberikan koridor-koridor. Ya, bagaimana mereka bergerak. Ada kebebasan tapi ada koridor. Ya. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai checkpoint. Ada titik-titik di mana kita memeriksa untuk menjamin semacam quality assurance, untuk menjamin bahwa mereka berada pada koridor yang benar begitu. Koridor yang akan mencapai kinerja yang kita inginkan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Jalan mana saja yang sudah menggunakan sistem PBJ ini, tetap bersama kami di Public Corner.